Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar materi sejarah perkembangan antropologi, boleh disiapkan dulu dari Mas Nafon untuk menyiapkan doa. Baik teman-teman, sebelum mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa untuk keadaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa disyukur. Oke, boleh minta tolong nggak, Mbak? Kabar. Boleh. Makasih. Jadi kita mau di mana ya? Itu manfaat yang di belakang. Oh, di belakang ya. Ya. Kita bahas sejarah ya. Ada yang tahu nggak? Ada yang belum? Sudah. Ada yang tahu dengan kata-kata ini nggak? Ada yang tahu nggak? Jangan sekali-kali merupakan sejarah, Pak. Betul, Haikal. 100% buat Haikal. Oke, kita langsung aja. Oh iya, sebelumnya tadi panas banget ya di luar. Silau banget ya. Di sini juga silau, soalnya Bapak melihat masa depan. Ini bukan Bapak sih, masa depan bangsa dan negara. Nah, Mbak, siang-siang gini ngantuk gak sih? Ngantuk. Nah, Bapak punya games nih. Bukan games sih sebenarnya. Misalnya kalian aktif di kelas Bapak nih, menjawab pertanyaan dari Bapak. Nah, nanti saya kasih bintang dan kumpulin sebanyak-banyaknya, nanti Bapak kasih hadiah. Hadiahnya nggak boleh kena spoiler. Nggak seru dong. Nah, ini timeline atau tahap-tahap perkembangan antropologi, yaitu ada fasenya tuh ada 4, 1 sampai 4. Ya, kita bahas ke fase pertama. Sejarah perkembangan antropologi dulu. Nah, antropologi ini sebuah ilmu disiplin yang berkembang pada saat abad ke-19. Nah, antropologi berkembang dari fokus awal pada masyarakat primitif ke studi tentang beragam budaya di seluruh dunia, menciptakan pemahaman yang lebih dalam tentang keragaman manusia. Kita lanjut. Nah, bangsa Eropa tuh mulai menjajah dan membuat buku catatan selama perjalanan yang berisi tentang adat, struktur sosial, bahasa, ciri dari berbagai macam suku di Asia, Afrika, dan Amerika. Nah, Bapak mau tanya nih, apa yang dimaksud dengan berisi tentang adat, struktur sosial, bahasa, ciri itu apa ya? Maksudnya metode apa? Ada yang tahu? Oh, gak ada. Nah, Bapak kasih tahu, yaitu semacam etnografi. Nah, kayak karangan-karangan etnografi gitu, dari misalnya dari penjelajah, pendeta, atau ya pedagang dan lain-lain gitu. Wah, kayaknya belum semangat banget nih, dari tadi diem aja. Apa kali? Nah, kita ini dulu aja. Semangat dulu, semangat. Ayo coba berdiri semua, ayo. Jadi gini, yaitu tepuk motor. Iya. Apa dong? Jadi gini, pertama tuh tepuk motor. Brrr. Yuk. Bisa nggak? Coba ya. Tepuk motor. Ulang. Tepuk nih kalian nih, gimana sih? Tepuk motor. Tepuk tangan buat kita. Mantap. Masih semangat dulu? Udah semangat ya, semangat sih.
Nah, yang kedua nih, fase kedua. Fase kedua itu munculnya sekitar tahun 1800-an. Nah, yang mengklarifikasikan bahan tentang beragam kebudayaan di seluruh dunia ke dalam tingkat evolusi tertentu. Nah, maksud mengklarifikasikan bahan tentang beragam kebudayaan di seluruh dunia ke dalam tingkat evolusi tertentu itu, yaitu pada saat itu orang-orang Eropa tuh menganggap tuh orang di luar Eropa itu primitif dan cara berpikirnya berpikirnya itu evolusi. Nah, kalian tahu nggak evolusi itu apa? Perubahan yang lama. Wah, betul, 100%. Nah, habis itu tadi evolusi. Nah, evolusi itu kan perubahan yang secara bertahap atau lama kalau kita bisa cerna gitu kan. Nah, selain itu soalnya kan kalau di Eropa misalnya primitif itu kan pemikirannya nggak secepat di orang-orang Eropa gitu kan, menurut dia. Nah, bangsa-bangsa Eropa ini terlalu meninggikan budayanya sendiri. Nah, itu meninggikan budaya sendiri, istilahnya tuh etnografi, yang selalu meninggikan budaya sendiri. Nah, yang ketiga, kalian tahu nggak sih kita belajar ilmu apa? Antropologi. Iya, maksudnya apa gitu? Ya, tapi tahu nggak sih ini ilmu antropologi ini ilmu penjajah? Ada yang tahu nggak? Kalau nggak tahu, ya udah. Nah, kenapa bisa jadi ilmu penjajah? Nih, karena kalau ilmu penjajah, kenapa bisa dikatakan ilmu penjajah? Nah, soalnya kan antropologi itu itu terjadi karena adanya penulisan-penulisan yang pernah terbuat oleh para penjelajah atau para petinggi agama atau pedagang. Nah, dari sini para penjajah ini, aduh, kering ya tenggorokan saya. Nah, ini ilmu antropologi ini sangat berkontribusi untuk mengetahui target dari bangsa Eropa, misalnya kayak bangsa Belanda ke Indonesia atau ke bahasa Inggris warga Inggris ke Malaysia kan. Jadi sebagai penjajah itu harus mengetahui budaya mereka, bahasa dia atau yang lain-lain gitu kan, untuk mengetahui ragamnya itu gimana, ciri-cirinya itu gimana, dan untuk kepentingan administrasi sebuah negara yang dijajah gitu. Maksudnya kontribusi dalam penjajahan gitu. Baik, yang terakhir tuh. Nah, ini rutenya. Ada yang tahu nggak? Yang merah apa, yang biru apa, dan yang hitam apa? Ya, Haikal? Yang merah itu Asia. Oh, enggak maksudnya ini. Bukan. Ini rute bangsa Eropa ke Indonesia. Nah, ini negara mana nih? Ada 3 negara, Belanda, Portugis, sama Spanyol. Nah, Portugal yang mana, Spanyol yang mana, dan Belanda yang mana? Ada yang tahu nggak? Belanda Selat Sunda, Pak. Iya, saya tahu. Warnanya ininya maksudnya. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Pak. Hah? Yang biru. Yang biru. Benar. Satu tuh kita. Yang aktif tadi siapa aja ya? Haikal, Salma, dan Jawa. Ada lagi nggak? Oh, nggak ada. Serius nih? Beneran nggak? Nggak ada. Jadi yang benar kata Jawa itu, yang biru itu Belanda, karena Belanda itu langsung ke Pulauan Banten. Nggak kayak bangsa tetangga-tetangganya yang harus kayak Spanyol harus melewati barat dan Portugis lewat
timur. Nah, Portugis ini apa ya? Dia tuh rada-rada banyak ya apa? Rada-rada kayak orang-orang pusing gitu. Soalnya penjelajah yang namanya, ada yang tahu nggak nama penjelajahnya siapa? Albert siapa? Misalnya kayak Bartolomeu Dias. Nah, Bartolomeu Dias nih dari Portugal ke Selat apa? Ya, Selat. Nah, dia udah sampai sini nih. Sampai sini. Nah dia muter lagi nih. Nah, itu alasannya saya kurang tahu. Nah, kalau Spanyol lewat barat karena emang kayaknya udah janjian gitu sama Spanyol gara-gara daerah. Nah, ada tahu nggak sih semboyan negara Eropa tuh menjelajah ke Asia, Amerika, dan Oceania dan Afrika? Ada tahu nggak? 3 semboyan tuh. Ada tahu nggak? Apa ya? Gold, glory, gospel. Oh, benar. Gold, glory, gospel. Nah, gold itu mencari kekayaan, gospel untuk menyebarkan agama, dan glory untuk mencari kemerdekaan atau kejayaan. Nah, kita bisa lanjut aja. Fase 4. Di sini di luar sekolah ada yang apa nggak? Ada yang ikut gitu. Ya. Nah, pada fase ini nih, fase 4 nih, udah mendekati zaman sekarang di abad 20 permulaannya. Tapi terjadi perubahan yang besar pada fase ini. Bangsa Eropa tidak lagi mengkaji suku di luar Eropa, melainkan dia meneliti bangsanya sendiri, Eropa. Akan tetapi bangsa Eropa ini meneliti bagian yang perdesaan, misalnya kayak perdesaan di Eropa dan perdesaan yang ada di Amerika. Kenapa bangsa Eropa tuh tidak meneliti bangsa di luar Eropa? Kenapa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu. Jadi ya biar bapak aja yang jelasin. Kalian masih ngantuk. Karena di zaman udah permulaan ini tuh bangsa-bangsa yang di luar Eropa tuh udah mulai mengikuti bangsa Eropa sendiri, makanya bangsa Eropa mulai kurang tertarik terhadap apa budaya di luar Eropa. Nah itu udah sekian, itu aja. Nah, bapak punya tugas buat kalian semua. Nah, kita langsung bikin kelompok aja ya. Kelompok hitung 1 sampai 4 kali. Udah, hitung dari Berda. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. 2. Nah, boleh kumpul ke kelompoknya masing-masing ya. Cepat yuk. 1 di sini, 2 di sini, 3 di sini, dan 4 di sini. Iya. 2. Oke, cepat. Bapak kasih waktu 5 menit ya. Berapa? Iya, nanti juga. Boleh. Oh iya, sebelumnya tadi yang aktif boleh maju dong. Yang aktif tadi yang ngejawab. Oh, nggak mau hadiah ya udah. Saya aja Pak. Bentar kamu mah, bentar ada lagi buat kamu. Mau nggak tapi di Facebook? Belum. Kalau ada di luar ya.
Apa itu? Nggak boleh yang tahu. Nih. Mau Pak, mau. Ya. Apa? Masih Pak. Nah, panas sedikit nih buat kamu. Tuh, makasih Pak. Iya. Airnya nggak sekalian Pak, kering nih Pak. Ngerti nggak? Dia ngerti nggak? Mulai nih Pak. Udah dong dari tadi. Kali. Iya. Nah, Berarti karena kita kelompok 2 tahap. tahap kedua dong. Kalau nggak ngerti panggil saya aja. Saya nongol nanti. Tanggal berapa Pak? Enggak. Tanya aja. Kita 3 berarti ya Pak. 3 ya benar. Kalau yang 4 tuh yang tadi enggak nampak. Nanti nggak Mak? Nanti bilang loh. Nanti dia diem aja. Oh lagi ngerjain. Oh iya kenapa? Oh iya. Masih berapa kamu Mei? 4. Anak pun ya. Waktunya tinggal 3 menit ya. Ya. Pak, minta yang fase ketiga Pak. Oh berarti kalian nggak ngerti nih. Ketiga oh, maaf ya. Ayo, waktu 2 menit lagi. Lagi kerjain soal. Oh. Ini nggak dibantuin Michael. Apa tadi? Ajaran mengenai masyarakat. Ya 1 menit lagi. Yang udah? Muka udah.
Kak kalau ngantuk. Iya Pak. Belum tidur ya dari kita. Nah, kalau ngantuk banget cuci muka ya. Nah, udah diskusi, cuma yang diem-diem. Nah, kamu sini aman nggak? Dikit lagi udah belum? Udah. Udah ya, waktu udah habis. Ya udah sekarang kelompok 1 maju. Ayo, siapa yang maju? Yang maju semuanya apa? Tiga orang juga nggak bisa. Tiga orang. Tiga orang aja. Seperti antara nggak ada yang kebagian baca. Ini baca semuanya. Iya, bareng. Apa ya, Pak? Iya, dibaca semua. Maunya 3 orang. Kasihan dong bacanya bahasa. Ini cepet. Ini sendiri nih. Tiga, ayo. Maju satu lagi, Pak. Kali ini saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu kelompok 1. Pada abad ke-15 sampai 18, Eropa mulai menjelajahi dunia dan membuat laporan ekspedisi. Pada fase kedua, di abad 19, etnografi muncul berdasarkan evolusi dan di fosil. Pada fase ketiga, di abad 20, kajian mengenai masyarakat digunakan untuk pemerintahan kolonial. Pada fase keempat, hilangnya bangsa primitif dan timbul sikap antipatis terhadap kolonialisme. Sudah, Pak. Sedikit kan? Gak ganti-ganti ya, tuh iya Mama. Oh, semangat, terlalu semangat kamu ya. Ya udah, tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 4. Kelompok 4 boleh maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan terkait dengan fase keempat. Nah, pada fase keempat ini terjadi perubahan yang besar pada fase ini di Eropa. Adanya perubahan yaitu yang pertama hilangnya bangsa-bangsa primitif dan timbulnya sikap antipati terhadap kolonialisme. Dan yang kedua, ilmu antropologi seakan kehilangan objek kajian dan perkembangan karena adanya perubahan tersebut. Oh, udah. Tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 4. Terima kasih. Baik, besok selanjutnya ntar kan ada 2 kelompok lagi nih. Nah, 2 kelompok lagi tuh buat pertemuan besoknya. Nah, sekalian Bapak mau ngejelasin fase yang kelima yang semasa kini. Dan udah itu aja. Sebelumnya ada yang masih bingung nggak? Nggak ada, udah cukup ya. Kalian mau pulang ya? Ya udah. Jangan lupa lo ya. Besok ada PR untuk untuk membaca fase kelima antropologi yang pada saat ini. Ya Pak. Ya udah. Boleh bisa duduknya bisa dirapiin lagi. Baik, sebelum kita Bapak akhiri untuk menutup materi ini, kita alangkah baiknya untuk berdoa sebelum pulang agar diberi keselamatan. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke baik, saya tutup ya. Sampai jumpa sampai minggu depan.